supaya semua anak-anak kita memahami. Ya, supaya kalau takutnya tuh ada itu. Bapak Ibu, Fawas siapa ya Fawas ya? Ada yang kenal nggak? Fawas siapa ya Bapak Ibu? Fawas, F-A-W-A-Z. Fawas. Nah ini kalau nggak kenal saya nggak kasih masuk. Takutnya kayak kemarin tuh bingung malah kita. Nggak kenal ya? Nggak ada yang kenal sama Fawas. Saya tidak tahu, Pak. Nggak tahu ya? Oke, udah nggak apa-apa ya. Kita tungguin lagi. Takutnya rubah nama ya dia ya. Oke, Bapak Ibu. Sebentar. Pagi Pak Basri. Hai Ibu Mamli, pagi. Ya, Pak sehat Basri Ibu. izin. Pak Basri izin sebentar Pak Agus masuk tolong di-add karena kemarin beliau ada kegiatan mendadak di Agus Dinas. Purwanto ya Bu? Agus R.A.G. Oh belum ada Bu? Ya sedikit lagi jika masuk tolong di-add ya Siap. Pak. Siap Bu, siap ya. Terus saya undur diri Pak, ada pertemuan Dharma Siap Wanita. Ibu Mamli, siap. Boleh. Oke. Ya makasih. Ibu Semua Mamli, salam. Fawas itu Ibu Agus bukan Fawas. Pak Agus, no, bukan Pak. Pak Agus biasanya pakai nama Agus Jayapura Oh atau bukan. Agus Siap. Oke, ya siap. Makasih. Ya udah. Ya, Pak Basri. Oke Bu, siap. Mari. Yo, Makasih. sama. Ya, baik. Kalau Pak Fadoli, ya Pak Agus Purwanto, Ibu Suharti, ya Pak Momon, Pak Ikada, Pak Nengah. Iya, siap Pak Basri. Siap. Bapak Ibu saya mau tanya. Ya, Bapak Ibu saya mau tanya, ada yang kenal sama Fawas pakai Z belakangnya F-A-W-A-Z? Jadi Fawas. nggak kenal ya? Tahu Nggak juga. kenal, saya Nggak nggak. kenal Pak. Namanya juga baru Nggak kenal dengar. Pak, saya nggak kenal. Ya, baru dengar. Oke, nah, siap baik. Ya, teman-teman, jam 7:07 kita tunggu sampai 7:10 biar kita bareng-bareng ya. Nah, sambil nunggu Bapak Ibu sekalian ya. Oke, Bu Francisca ya. Oke, saya approve. Nah, Makasih Pak. ya, jadi Bapak Ibu sekalian ya, kita hari ini belajar bareng di sini, teman-teman. Nah, tujuannya adalah untuk memperlengkapi kita sebagai ketua HK, sebagai ortu. Nah, agar Bapak Ibu boleh memperlengkapi anak-anak kita di HK. Ya, jadi calon ortu khususnya ortu ya itu nanti perlengkapi. Nah, besok kita akan mulai buka pembelajaran secara umum tapi bukan hanya ibadah. Jadi untuk yang ibadah Bapak Ibu saya pikir udah cukup ya. Saya itu tapi Bapak Ibu sekalian untuk ortu dan kane jika ada pertanyaan misalnya ada lupa atau tiba-tiba di tengah jalan bingung ya, Bapak Ibu jangan sungkan ya, Bapak Ibu tanyakan dulu. Ya. Jadi kebingungan ya, kegundahan, keraguan-raguan ya. Nah, Bapak Ibu silakan tanyakan ya. Jadi jangan pernah takut nanti kok nanti dianggap nggak ngerti. Enggak, Bapak Ibu ya. Ini bisnis yang baru. Jadi wajar kita butuh training, kita butuh apa namanya tuh latihan. Kita butuh latihan yang terus-menerus Bapak Ibu. Ya, jadi jangan apa namanya jangan sungkan, jangan malu, jangan Bapak Ibu ya. Kita belajar pelan-pelan. Nah, nanti teman-teman setelah ini bakal ada training-training untuk memperlengkapi kita. Contoh tentang bonus referral, bonus jaringan, air dan ombak ada. Terus ada sponsor ya, ada auto renewal ada. Ya, kita akan jelaskan satu bagian demi satu bagian Bapak Ibu. Jadi zoomnya tuh nggak panjang, paling setengah jam ya. Tapi Bapak Ibu belajar satu topik seperti itu. Ya, baiklah Bapak Ibu ya, udah jam 7:09 ya, tinggal 1 menit lagi. Tadi Pak Agusnya nggak hadir nih, yang itu. Ya, siap, amin Bapak Doli, amin ya. Oke, ya, oke, saya siapkan dulu. Kita punya, Bapak Ibu boleh siapkan kertas, pena ya. Siapkan kopi, siapin gorengan, minuman ya. Kalau ngantuk takutnya ya. Mau ke toilet boleh, ke toilet dulu. Yuk, yang mau ke toilet dulu. Dan dalam proses belajar, jika Bapak Ibu ada pertanyaan, nggak usah tunggu selesai. Langsung dipotong aja ya. Permisi Pak Basri. Maaf Pak Basri, boleh tanyakan ya. Jadi jangan tunggu selesai. Takutnya sudah jalan, balik lagi lupa. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan ya buat Bapak Ibu semua ya, yang hadir pada pagi hari ini jangan sungkan ya, langsung ditanyakan. Ya, langsung ditanyakan. Bentar, Ibu Indra. Oke. Selesai ya, sudah jam 7:10 kita akan mulai dan udah tidak masuk lagi. Jadi
Tadi tim Ibu Mamli nggak ada tuh. Oke, sudah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai acara Zoom kita pada pagi hari ini. Kita belajar tentang bonus perhitungan. Ya. Nah, sudah muncul belum Bapak Ibu? Nanti file ini Bapak Ibu bisa dapatkan kembali. Bapak Ibu bisa dapat dengan cara japri saya. Saya tidak share di Ortu. Takutnya ada yang belum ikut jadi bingung ya. Nanti Bapak Ibu chat aja. Mbak Basri butuh bahannya, nanti saya kirimkan. Ya. Baiklah Bapak Ibu, hari ini topik kita mengenai bagaimana cara KLPI memberangkatkan ibadah setiap membernya. Ya. Dari mana uangnya? Ini teman-teman. Ya, dari mana uangnya Bapak Ibu semua? Nah, sebelum kita mulai, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, tolong bantu saya cek. Saat ini, Bapak Ibu, cabang ibadah, ya, di aplikasi ibadah ya Bapak Ibu, login aja ke aplikasi ibadah. Saat ini cabang ibadah, ya, ada di level berapa Bapak Ibu? Ya, sudah mencapai level berapa, Bapak Ibu? Boleh tolong bantu. Buka, login ke cabang ibadah Bapak Ibu, dan ini teman-teman. Ya. Ada Bapak Ibu? Sudah sampai cabang berapa? Cabang mana? Sudah sampai mana? Level berapa? Titik berapa? Masih Yuk, tetap tolong Pak. dibantu. 9, Berapa Pak Romo? 48, Level 9, Level 9 titik ya. 44, 48. 48. 48. Oke ya Bapak Ibu ya. Jadi saat ini cabang ibadah sudah mencapai level 9.4448. Oke ya Bapak Ibu. Lanjut ya. Nah Bapak Ibu, kita perlu ketahui Bapak Ibu ya. Ada di dalam level ya, ada level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, level 6, level 7, level 8, level 9, 9, 10, 11 ya. Ini saya kasih judul bonus jaringan atau bonjar ya. Kegedean, saya skip 1. Oke ya. Nah, berapa sih bonjarnya Bapak Ibu? Ya, bonjar ya teman-teman ya. Susun rapi ya Bapak Ibu. 15.000, 14.000, 89.000, 163.000, 435.000, 843.000, 1,6 juta, 17 juta, 3 juta, 9 juta, 27 juta. Oke, ya, ini teman-teman. Nah, saya ganti dulu formatnya. Jadi number, oke. Di kotaknya dulu. Nah, teman-teman, ya. Jadi Bapak Ibu, patokan kita dalam menghitung ya bonus biaya keberangkatan itu harus berdasarkan bonjar. Ya, harus berdasarkan bonjar. Ya, seperti itu. Baiklah, kita coba ya teman-teman ya. Hari ini sudah mencapai level 9.4448 ya. Artinya gini Bapak Ibu, di sini ada 1, lalu ada 3 ya teman-teman ya. Ada 9, ada 27, ada 81, 243, 729, 2187, 6561, 19683. Nih level 9 Bapak Ibu. Di bawah aja deh biar kita baca. Nih ya. Jadi level 1 level 2 3 9 ini sorry. Ya. Nah, saat ini ada di sini fullnya level 9 Bapak Ibu. Fullnya level 9 ini adalah 6561, tapi saat ini kita ada di 4.448. Ya. Artinya level 9 masih ada kekurangan ya Bapak Ibu. Itu sama dengan 6561 dikurangi 4.448. Nah, ini teman-teman. Ya. Jadi ada kekurangan ya dari 6561 dikurang 4481. Berapa kekurangannya Bapak Ibu? 6561 dikurang 4448. Itu teman-teman. Ada kekurangan 2.113 orang ya. Nah, jadi belum full, teman-teman. Ya, itulah ya. Jadi level 9 ada kekurangan 2.113 orang sampai level 9 full. Nah, biar gampang hitungnya,
saya akan anggap, saya asumsikan dulu bahwa level 9 full. Ya, biar gampang Bapak Ibu menghitungnya, saya asumsikan bahwa level 9 ini udah penuh. Ya, padahal level 9-nya belum penuh ya, teman-teman ya. Oke ya, biar gampang hitungnya. Oke, teman-teman. Yuk, lanjut. Sekarang saya hilangkan kuningnya. Nah, yuk. Nah, teman-teman. Teman-teman perhatikan baik-baik perhitungannya. Ya, lihat. Pada saat masuk satu orang pertama, kebetulan ini adalah Pak Roy 001, Bapak Ibu ya. Ini satu, teman-teman, ya, 01 masuk. Itu belum terjadi apa-apa, Bapak Ibu. Susun rapinya belum jalan. Karena dia masih sendirian. Ya. Nah, pada saat 3 datang Bapak Ibu, ya, pada saat level 3 datang, ini berarti level 1. Ya, level 1-nya Pak Roy. Ya, level 1, ya, dia dapat 15.000. Perhatikan kotak di samping ini Bapak Ibu. Nih 15.000. Ya. Jadi pada saat 3 datang saya warnain kuning. 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 Nah, ini teman-teman. Pada saat 3 datang dapat 15.000. Komisi bonus jaringan. Ya, komisi bonus jaringan. 15.000. Lihat di sini Bapak Ibu, level 1. Ya, level 1. Oke, Bapak Ibu. Lanjut ya. Pada saat 9 penuh Bapak Ibu, maka yang 3 orang ini dapat 15.000. Ini saya warnain hijau, biar Bapak Ibu bisa lihat warna hijau. Nah, ini hijau. Pada saat 9-nya penuh, 9-nya datang, maka 3 orang dapat 15.000. Yang 1 orang dapat 14.000. Ya, yang 001 dapat bonus level 2. Nambah ya Bapak Ibu, ditambahin 14.000. Oke, ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Patokannya adalah tabel di sini ya Bapak Ibu. Nih tabel, saya bikin abu-abu biar Bapak Ibu bisa lihat sebentar, abu-abu. Nah, dia saya bikin abu-abu. Jadi patokannya dari tabel Bonjar Bapak Ibu. Ya. Oke, aman ya. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu langsung aja tanyakan ya. Jadi jangan tunggu di akhir, ya. Bentar ya. Oke, lanjut lagi. Pada saat 27 datang, saya bikin 27-nya jadi warna biru, teman-teman. Jadi warna biru, ya. Maka 9 orang dapat 15.000, yang 3 orang dapat tambahan 14.000. Nah, yang 01 Bapak Ibu lihat, level 3, 89.000 Bapak Ibu. Ya, level 3. Ya, di level 3. Oke, ya. Oke. Nah, waktu 81 datang, saya bikin lagi ini coba warna merah. Nah, warna merah ya. Nah, saya bikin tulisannya warna putih aja. Warna hitam, warna putih deh. Nah, ya biar Bapak Ibu jelas. 81 datang, Bapak Ibu, 27 orang dapat 15.000. Yang 9 orang dapat tambahan 14.000. Yang 3 orang dapat tambahan 89.000. Dan Bapak Ibu, yang 001 dapat berapa Bapak Ibu? Tabel level 4, 163.000. Ya, di level 4, Bapak Ibu. Di level 4. Lanjut lagi. 243 datang ya, 243 saya kasih warna apa? Sebentar, saya kasih warna agak gelap biru ini aja. Nah, saya kasih tulisannya warna putih lagi. Ya, pada saat 243 ya 81 orang dapat 15.000, 27 orang dapat tambahan 14.000, 9 orang dapat tambahan 89.000, 3 orang dapat tambahan 163.000. Nah, 001 dapat 435. Ini level 5. Nah, itu Bapak Ibu ya. Lihat di sini level 5 ya, teman-teman. 435 nih, ya. Oke. Lalu 729 datang. 729 kasih warna apa ya? Sebentar Bapak Ibu. Nih, merah ini deh, tulisannya putih. Ya. Ya, pada saat 729 datang, maka 243 orang dapat 15.000, 81 orang dapat tambahan 14.000, 27 orang dapat 89.000, 9 orang dapat 163.000, ya. 3 orang dapat 435, dan yang level 1 dapat 843 orang. Ini adalah bonus jaringan level 6. Oke ya. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu langsung ditanyakan saja ya. 2187 datang Bapak Ibu ya. 2187 datang. Ini saya kasih warna biru tua. Ya, tulisannya warna putih. 729 orang dapat 15.000, 243 orang dapat tambahan 14.000. Ya, yang 81 orang dapat tambahan 89.000. Ya, 27 orang dapat tambahan 163.000. Ya, yang 9 orang dapat tambahan 435.000.
Yang 3 orang dapat tambahan 843.000, ya, yang 01 dapat 16 juta. Ya, ini adalah level 7. Level 7. Nah, ya 6561 kita anggap full ya tadi Bapak Ibu ya. Kita asumsikan level 9 penuh nih teman-teman ya, level 9 penuh nih ya. Oke, teman-teman. Ya, kita bikin lagi warna kuning aja, balik lagi ya. Maka 2.000 orang dapat 15.000, 14.000 orang 729 orang dapat 14.000, tambahannya 243 dapat tambah 89.000, yang 81 dapat tambah 163.000, yang 27 dapat tambah 435.000, yang ini dapat, ini berapa nih orang? 9 orang dapat tambahan 843.000, yang 3 orang dapat tambahan 1,6 juta, yang 01 dapat 1,7 juta. Ini adalah bonus level 8. Nah, Bapak Ibu, ya. Totalnya ya, total karena kita sekarang sampai di level 6, level 9 ya Bapak Ibu ya. Totalnya adalah Bapak Ibu ya sama dengan 1,7 tambah 1,6 tambah 843 tambah 435 tambah 163 tambah 89 tambah 14.000 tambah 15.000 sama dengan. Nah, ini Bapak Ibu. Total pendapatan 001 jika level 9 full adalah 4.859.000 ya. Ditambah dengan semua member Bapak Ibu, saya copy ya. Bapak Ibu boleh pakai kalkulator, iseng-iseng ngetes-ngetes. Nih teman-teman. Ya. Ya, penghasilan di level 2 itu ada 3 orang punya 3.159. Nah, ini total bonus, tot bon ya, tot bon, total bonus ya Bapak Ibu ya. Tot bon total bonus sama dengan 4859 ini dikali 1 orang nih teman-teman. Nah, nih. Ya, dikali 1. Ya, 4859. Terus yang di bawahnya juga dikali sesuai dengan jumlah jaringan. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu boleh iseng. 9.477 dapat dari mana Pak Basri? 3159 kali 3. Kan ada 3 orang yang punya 3 juta. Lalu yang 14 juta dapat dari mana? Dari 1559 dikali 9 orang. Ya. Lalu 716 dikali 27, 281 dikali 81, terus Bapak Ibu ya, sampai 2187, 32.805. Nah, total Bapak Ibu, total bonus jaringan kita jika full level 9 adalah nih Bapak Ibu sekalian. 153.080.000. Saya kasih waktu Bapak Ibu coba-coba hitung ya. Bapak Ibu, jangan dengerin aja. Coba, yuk ambil kalkulator, ambil pena, ambil kertas, coba dicoret-coret. Nah, yuk coba. Bapak Ibu. Ada yang bingung nggak teman-teman? Ada yang bingung nggak? Wah, Saya bingung, Pak Pak. Momon gimana? Bu Francisca bingung nggak? Iya, bingung. Bingung Ya, yang mana, ini Bu? Nggak apa-apa. untuk memberangkatkan 1 orang, Pak. Sedangkan ini bonus ini kan milik banyak orang. Lalu yang untuk berikutnya itu dibiayai dari mana? Nah, oke Bu Francisca. Lanjutin ya. Ibu Francisca, untuk perhitungan bonus sudah ngerti belum, Bu? 153 juta. Iya, Udah. sudah. Nah, Bu, kemarin yang berangkat kan 4 orang, Bu. Ya, Iya. yang sudah berangkat ya. Yang Iya. sudah berangkat 4 orang nih Bapak Ibu. Ya, 4 orang. Total yang berangkat kemarin, aduh saya lupa lagi. Sebentar ya Bapak, saya buka dulu catatannya. Yang sudah berangkat kemarin, sebentar. Biaya berangkat 4 orang kemarin. Sebentar ya teman-teman, saya buka dulu datanya. Nah, 177.931.800. 177, sebentar saya catat dulu. 177.931.800. 177.931.800. Oke, benar. Oke, Bapak Ibu, kembali lagi. Nah, nih. Ya, Bu Francisca dan teman-teman semua. Yang sudah berangkat 4 orang kemarin, total biaya yang dihabiskan untuk memberangkatkan 4 orang adalah Rp177.931.800, Bu Francisca. Ya, total bonus 153, 177. Jadi masih ada sisa, kan gitu Bapak Ibu ya. Sisanya adalah sama dengan 153 juta dikurang 177. Masih ada minus 24.851.800. Nah, Bu Francisca tadi tanya, dari mana memberangkatkan orang-orang? Nah, ini Bu jawabannya. Dari total bonus yang sudah terkumpulkan, berangkatkan orang.
Nah, Pak, kenapa kemarin 4 orang duitnya nggak cukup diberangkatkan? Nah, jadi gini Bapak Ibu, saya ceritakan sedikit. Jadi teman-teman ya, cabang ibadah ini yang mencetuskan adalah Pak Roy. Jadi berkat Pak Roy lah hari ini Bapak Ibu kita di KLPI punya cabang ibadah dan memfasilitasi teman-teman untuk berangkat ibadah. Nah, waktu cabang ibadah dibuka kan lumayan gencar tuh Bapak Ibu ya, lumayan gencar, saldonya cukup. Nah, berangkatlah kita berangkatkan. Karena kenapa? Kalau tidak berangkatkan nanti nggak ada bukti ya, dipikirnya nanti scam karena udah banyak sudah banyak yang scam lah intinya gitu. Akhirnya Bapak Ibu perusahaan putuskan berangkatkan. Tadinya 1 orang dulu. Hanya saja kalau 1 orang kan kesian Bapak Ibu. Akhirnya diberangkatkan. Ya, berangkatkan umroh, yang Holy Land gimana dong? Oh ya udahlah, ketika itu berangkatkan 4 orang. 2 umroh, 2 Holy Land. Ya, muncullah nama Pak Roy, Pak Arif, Bu Sulinda, dan Ibu Almira. Berangkat 4 orang Bapak Ibu dengan cara apa? Duit member ditambah dengan uang perusahaan. Makanya ada minus 24 juta. Dan Bapak Ibu boleh lihat, uangnya 001, Bapak Ibu yang berangkat 4 orang itu nggak cukup sebenarnya. Masih 4 jutaan. Ya, tapi Bapak Ibu boleh lihat, karena memang aturan dari cabang ibadah, semua saldo tidak boleh dipakai untuk apapun selain untuk memberangkatkan ibadah. Makanya Bapak Ibu boleh lihat di saldo Bapak Ibu ada minus, bukan minus, dikurangi. Jadi ada keterangan di histori Anda, peminjaman untuk berangkat ibadah. Ya, nah peminjaman tersebut Bapak Ibu memang tidak perlu izin lagi karena memang dari awal cabang ibadah dibuka udah disepakati. Seluruh cabang ibadah saldonya tidak boleh dipakai untuk apapun melainkan untuk memberangkatkan. Terkumpul 40 juta, 50 juta berangkatkan 1 orang. Terkumpul lagi 40 juta, 50 juta berangkatkan 1 orang. Nah, seperti itu Bu Francisca. Terjawab nggak Bu? Nanti ke bawahnya itu kan banyak yang itu misalnya sudah sampai levelnya, Pak. Oke, Berarti ya, nih, nunggu nanti, uang oh enggak, Ibu ada tenang, baru. nanti saya cerita. Tapi tentang perhitungan ini dulu Bu, Ibu Francisca jelas nggak perhitungannya dulu? Nanti saya Iya, akan jelas. jelasin kepada Ibu soal itu. Iya. Perhitungannya Itu jelas kan ya. pinjem uangnya member banyak, Pak. Iya Bu, kan memang tujuannya untuk ibadah Bu. Ya, tapi nanti saya kasih Ibu gambaran ya. Seberapa cepat percepatannya. Oke, sebentar ya Bu. Saya balik lagi ke perhitungan dulu, teman-teman. Iya. Ya, ke perhitungannya dulu. Teman-teman yang lain, untuk perhitungannya ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Pak Nengah, ada bingung nggak? Jelas nggak Pak Nengah untuk perhitungannya? Siap. Jelas Aman? deh. Berarti Aman, yang oke. total 153 juta Ya. 80.000 ini itu adalah Nah. milik 2.187 orang gitu ya, Der ya. Gimana Pak Nengah? Total bonus itu yang jumlahnya 153 juta 80.000 Ya. itu adalah milik 2.187 orang gitu ya. Oh, milik semua, Pak. Milik 1 orang. Jadi total pemiliknya adalah, Ini kan sebentar baru Pak. baru Total dihitung kan pemiliknya baru sampai ada level 8. 9.841. Nah, ini kan baru dihitung sampai di level 8 itu kan ada 2.187 orang ini kan. Ya, betul nih, Pak. Nih bonusnya kan sampai sini ya, Pak. Ya, betul. Makanya total dari atas, total bonus dari 4 juta sekian sampai dengan 32.805 ini, itu Ya. kan totalnya 153. Ya. Nah, itu kan dimiliki oleh 2.187 orang begitu. Dimiliki oleh 2.187. 3.280, Pak. Hah? Kan yang 1 tambah saldo 3 tambah saldo 9. Oke, ya, siap. Jadi saldo 153 juta itu adalah milik 1 tambah 3 tambah 9 27 tambah sampai 2.187 orang. Ya, siap ya. Siap. Paham. Oke. Paham ya? Oke. Oke, Pak. Pak Mamon, udah lebih paham dulu Pak Mamon? Oh, Pak Mamon lagi hitung nih. Pak Romo? Nyimak aja dulu, Pak. Nyimak dulu Pak Mamon. Oke. Pak Romo? Lanjut, Pak. Lanjut. Paham. Ya, Pak Esmen? Sudah, Pak, sudah. Udah. Pak Ibu Betty? Nyambung. Ya, ngikutin aja Pak terus. Terus, oke. Bu Mira? Kalau kurang ngerti minta dikirim. Ya Pak, jalan aja. Jalan aja. Ibu Wiwi? Ada pertanyaan? Ada yang bingung Bu Wiwi? Paham, Pak. Sudah saja. Pak. Nah, oke, paham. Bu Indah paham? Bu Indah aman ya? Ada pertanyaan? Pak. Aman. Pak Ibu Suwarti? Iya, sudah Pak. Ibu Indra? Aman, Pak. Aman, Pak Benny, aman. Ibu Aryani? Paham, Pak. Paham. Pak Susilo? Aman. Bu Tanti? Pak, sudah Pak. Pak Manyos?
Paham, Pak. Paham. Baik, ada? Ya, asumsinya sampai 8, Pak ya, karena kita posisi 9. Oke. Ya, Pak. Betul. Pak, Dianggap ya. 8-nya penuh, 9-nya penuh ya, Pak. Dianggap ya. Padahal kan masih kurang 2.000 ya, Pak. Ya. Lanjut, Pak. Sip. Pak Agus Purwanto? Aman ya. Pak Fadoli? Kalau nyambung. Nyambung ya. Ibu Francisca tadi sudah. Bu Indra? Aman, Pak. Aman. Pak Parsito? Pak Parsito aman? Aman lanjut, Pak. Aman, lanjut. Oke, Bapak Ibu. Nah, saya lanjutkan. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebentar, teman-teman ya. Saya lanjutkan lagi. Nah, oke. Nah, tadi Ibu Francisca tanya, Pak, tadi kan banyak orang. Nah, coba kita sekarang berandai-andai, Bapak Ibu ya. Saya turunkan dulu, saya kopikan dulu nih, kebentar. Saya kopikan ini dulu. Oke. Nah, ini teman-teman di sini. Oke. Nah, Bapak Ibu lihat. Jika kita sudah memahami perhitungan ini, Bapak Ibu, maka diperlukan sebuah gotong royong. Ya, perhatikan teman-teman semua. Jika level 10 full, maka ada angka 19.683. Ya, gotong royong nih teman-teman. 19.683 itu akan melahirkan 6.000 orang dapat 15.000, 2.000 orang dapat tambahan 14.000, 700 orang dapat tambahan 89.000, 243 orang dapat tambahan 163.000, dan 81 orang dapat tambahan 435. Ya, 27 orang dapat tambahan 843. Ya, 9 orang dapat tambahan 1,6 juta. Lalu ada 3 orang dapat tambahan 1,7 juta. Lalu ada tambahan buat 01 3 juta. Ya, teman-teman. Ya, ini adalah isi level 9. Nah, ya. Nih, Bapak Ibu lihat jumlahnya. Ya, Bapak Ibu lihat sebentar, saya tambahkan lagi. Ini tambah ini. Ya, saya copy ke bawah. Ini saya copy lagi ke bawah. Nah, Ibu-ibu total. Nah, ini Bapak Ibu, 467 juta. Ya, dengan pertambahan ini maka berlipat Bapak Ibu. Makanya bisa berangkatkan 5 sampai 10 orang. Nah, kita asumsikan satu lagi, yuk, satu lagi kita lihat nih. Ya, kalau gotong royong terjadi, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita lihat, ya. 859.049, ya, teman-teman. Maka 19.000 dapat 15.000, 6.000 orang dapat tambahan 14.000 orang, ya, 2.000 orang dapat tambahan 89, ini dapat tambahan 163.000, ini dapat tambahan 435, ini dapat tambahan 843, ini dapat tambahan 1,6 juta, dapat tambahan 1,7 juta, dapat tambahan 3 juta, ini dapat 9 juta. Ini level 10, teman-teman. Level 10. Ya. Nah, Bapak Ibu, berarti ini ditambah ini. Copy sini, ini di copy. Nih, teman-teman. Ada dana 1,4 miliar. Untuk berangkatkan berapa orang, Bapak Ibu? Kita berangkatkan lagi sisanya. Jadi nanti, Bapak Ibu, antara uang yang terkumpul sama orang yang berangkat itu harusnya seimbang, Bapak Ibu. Nah, kesalahan saya, Bapak Ibu, kesalahan saya adalah saya menganggap bahwa teman-teman Ortukane sudah paham tentang hitungan ini, tentang hitungan susun rapi. Kesalahan saya di situ. Saya pikir teman-teman sudah paham, jadi kita gerakan tuh ibadah tuh Bapak Ibu, tanpa pemahaman langsung dari saya. Nah, inilah yang terjadi kesalahpahaman. Lalu ada orang, kenapa 10 orang tidak diberangkatkan? Nah, ini Pak, Bu, pada saat kita berangkatkan orang-orang yang ibadah, ya teman-teman ya kita nggak usah sebut nama, ya itu, wah Pak, ini pulang ibadah nih bakal datang ribuan orang nih, karena ada buktinya. Ternyata Bapak Ibu tidak terbukti. Sehingga Bapak Ibu perusahaan tidak bisa berangkatkan, karena perusahaan nggak mungkin nombokin Bapak Ibu. Pertama kali ditombokin itu karena teman-teman, karena waktu itu ya kita pengen membuktikan bahwa cabang ibadah tuh beneran ibadah loh, bukan sekadar namanya dong ibadah. Dengan adanya bukti kita harap dari Umroh dan Holy Land itu bisa mendorong itu Bapak Ibu, membuktikan. Nah, ternyata kan tidak.
Nah, sehingga Bapak Ibu membedakannya adalah member bisa tutup perusahaan, perusahaan nggak bisa tutup member karena kita dengan satu konsep bahwa ibadah ini adalah ibadah, Bapak Ibu. Kita tidak menitik beratkan kepada satu orang, tetapi kesalahan saya yang salah tidak memberikan pemahaman yang benar terhadap perhitungannya. Nah, teman-teman. Sehingga kalau kita punya pemahaman yang baik dan benar, Bapak Ibu boleh lihat nih. Saya ambil contoh lagi ya. Ibu Francisca kejawab nggak tentang perlipatan itu, Ibu Francisca? Iya, Pak. Iya. Lihat ya. Nah, saya coba satu lagi Bapak Ibu. Kita lihat apa yang terjadi jika semua orang gotong royong, teman-teman. Ya, kita lihat ya apa yang terjadi jika semua orang gotong royong, Bapak Ibu. Nah, ini teman-teman. Kita masuk ke sini nih, teman-teman. 12. Ya. Ya, berarti di sini ya Bapak Ibu perhatikan yang ini udah nggak dapat lagi nih, teman-teman. Yang satu. Karena udah level 12 kan batas maksimalnya 11. Di sini jumlah orang 177 147. Maka ada 15 orang, 59.000 orang dapat 15.000, 19.000 orang dapat 14.000, 6.000 orang dapat 89.000, ya. 2.000 orang dapat 163.000, 700 orang dapat 435, ya. Lalu 243 dapat 843, ya, dapat 1,6, dapat 1,7, dapat 3 juta, dapat 9 juta. Nah, ini batas maksimal nih level 1 Bapak Ibu, 27 juta. 11 level. Ini level 11. Nah, teman-teman. Ya, level 11. Totalnya berapa Bapak Ibu? Ini ditambahkan sebentar. Sini Bapak Ibu. Nah, ya, ini saya copy. Oke. Nah, ini saya copy. Nah, Bu, Pak. Totalnya berapa? Nih Bapak Ibu. Sorry, salah kali sini. Sini teman-teman. Tuh, 4,2 miliar. Berapa banyak orang bisa berangkat? Banyak Bapak Ibu. Banyak. Dengan sistem seperti ini. Nah, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ya, perhatikan baik-baik. Ini adalah batas maksimalnya, Bapak Ibu. Orang 001 dapat duit. Dia habis itu nggak dapat bonus lagi karena selesai satu cycle 1 tahun. Ya. Nah, ini saya mau sedikit tambahkan, Bapak Ibu, materi hari ini dengan auto renewal. Nah, sebelum saya tambahkan, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, perlu nggak cabang ibadah berangkat di auto renewal? Kan Pak Roy sudah berangkat nih dengan 43 juta, cukup tuh bayar ibadah. Utangnya pasti lunas semua tuh. Utang kepada member-member pasti terbayarkan. Kan bonusnya 43 juta sudah. Jadi uang Pak Roy pun sudah dipakai untuk berangkatin orang juga. Jadi Bapak Ibu lihat gotong royongnya ya. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana perusahaan ini menggunakan sistemnya ya. Ya, nanti yang pertama kita dorong dulu, habis itu dia akan dorong ke bawah Bapak Ibu. Nah, gitu teman-teman. Jadi dia kayak siklus Bapak Ibu, dia akan muter terus seperti itu. Ya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, perlukah di cabang ibadah di auto renewal? Nah, oke ya. Saya jelaskan sebelum Bapak Ibu jawab, ya. Saya jelaskan dulu Bapak Ibu. Perlukah cabang ibadah di auto renewal, ya? Nah, ini Bapak Ibu. Auto renewal ya. Auto renewal. Nah, ini dia. Teman-teman bayangin ini. Ini ya, oke. Oke. Nah, ini teman-teman. Ya, perhatikan di sini. Di tahun 2024 ya, ceritanya nih Bapak Ibu, ke 2025 ya. Ini cycle-nya terjadi, teman-teman. Terbentuklah cycle ini. Nah, perhatikan Bapak Ibu, ketika tidak ada auto renewal ya, Bapak Ibu, tidak ada auto renewal, artinya tidak perlu daftar ulang, maka Bapak Ibu ya 001 dan seterusnya tidak akan mendapatkan bonus lagi. Karena stop dia. Sudah berangkat ibadah sudah. Oke ya. Nah, sekarang perhatikan bandingkan dengan adanya auto renewal Bapak Ibu ya. Nah, sekarang di bawah ini adalah dengan adanya auto renewal. Ya. Ini 2024 nih Bapak Ibu ya. Di 2024 terjadilah jaringan seperti ini. Ya, copy. Ini 2024.
Alhamdulillah. 2024 jadi nih Bapak Ibu. Ya. Maka di tahun 2025 ya auto renewal Bapak Ibu. Auto renewal. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Apa yang sudah didapatkan di tahun 2024 Bapak Ibu akan diberikan kembali di tahun 2025. Dapat lagi Bapak Ibu. Ya. Teman-teman. Ya. 001 dapat 43 juta lagi. 002 dapat lagi Bapak Ibu. Sehingga mereka ada pilihan, mau berangkat umroh lagi nggak? Mau pergi ibadah lagi nggak? Atau nggak usah deh, nggak usah ibadah, saya mau bantu aja yang bawa aja. Saya mau berangkatkan aja yang lain, biar mereka semua kebagian. Ya, nanti Bapak Ibu di auto renew lagi nih teman-teman. Ya, tahun 2026, auto renewal. Artinya Bapak Ibu cukup sisihkan 50.000 teman-teman. Ya, maka di tahun 2026 teman-teman, sebentar. Apa yang didapatkan di tahun 2025 didapatin lagi. Tanpa harus cari orang lagi Bapak Ibu. Ya. Di tahun 2027 auto renewal. Ya, kembali lagi Bapak Ibu, dapetin lagi. Ya. Mohon maaf nih Bapak Ibu, kita pulang nih Bapak Ibu, meninggal, anak kita pun mendapatkannya lagi Bapak Ibu sebagai akun warisan satu generasi. Terus teman-teman setiap tahun. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah perlu di cabang ibadah di auto renewal, teman-teman? Perlu Pak Basri. Sangat perlu, Pak. Perlu, Pak. Harus Pak. Nah, inilah ya Bapak Ibu, itulah saya bilang kesalahan saya. Kesalahan saya tidak memberikan pemahaman karena saya pikir udah paham. Tapi nggak apa-apa, teman-teman. Tidak ada kata terlambat. Ya, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nah, itulah sebabnya kenapa kita bikin dalam grup-grup kecil seperti ini, agar Bapak Ibu pemahamannya lebih maksimal. Agar komunikasinya jadi lebih enak. Nah, sampai di sini nih teman-teman, untuk perhitungan ibadah dan tentang auto renewal. Auto renewal ini berlaku di semua cabang Bapak Ibu. Itu sebabnya kenapa, Bapak Ibu perhatikan ya, Bapak Ibu perhatikan siklusnya ya, Bapak Ibu pelan-pelan, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu perhatikan siklusnya. Yang terjadi di 2024, Bapak Ibu, itu akan diulangi lagi di 2025. Nah, kebayang nggak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu sudah mencapai di Lampung, Bandung, Majalengka sampai dengan Jakarta. Di situ Bapak Ibu dapat duit lagi, Bapak Ibu beli pulsa lagi, Bapak Ibu belanja lagi, ya Bapak Ibu ya, dapat bonus referral lagi, dapat bonus jaringan lagi. Terus 2025 juga sama Bapak Ibu. Bapak Ibu belanja lagi, Bapak Ibu beli pulsa lagi, Bapak Ibu dapat bonus lagi, dapat lagi. Di 2026 juga sudah, nggak perlu tambah-tambah orang lagi, karena susun rapinya udah penuh. Jika Bapak Ibu tambah orang, itu hanya nambahin referral aja. Jaringan tetap susun ke bawah. Tetap ke bawah Bapak Ibu. Nggak akan pernah dia lari ke atas. Karena orang yang terblokir sekalipun Bapak Ibu itu akan dijadikan robot oleh perusahaan dan milik perusahaan. Nah, kebayang ya Bapak Ibu, dengan sistem auto renewal itu yang bikin kita passive income. Kerja 1 kali di 2024 itu akan menghasilkan penghasilan setiap tahun Bapak Ibu buat kita. Sesuai dengan tanggal berapa Anda dibagikan bonus. Dan bisa umroh setiap tahun. Ini kalau tidak salah ungkapan ini disampaikan sama Pak Sunarto. Saya pikir sudah dipahami. Kenapa bisa setiap tahun? Karena kan pasti ada duitnya, Bapak Ibu. Pasti ada duitnya. Bapak Ibu kalau di 14 cabang punya hasil sudah segini, Bapak Ibu nggak perlu berangkat ibadah dari ibadah, nggak perlu. Bapak Ibu bisa dari Lampung, Bapak Ibu bisa dari Bandung, Bapak Ibu bisa dari Majalengka. Dari cabang manapun penghasilan Bapak Ibu, itu sudah hak Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh pakai buat apapun yang menjadi kebutuhan. Tapi ingat, saldo belanja dan wajib belanja tidak bisa ditarik. Hanya untuk dibelanjakan, teman-teman semua. Ya, nanti setelah bonus perhitungan ini sudah selesai, kita akan masuk dengan tentang bonus transaksi. Karena kan transaksi udah mau mulai nih. Nah, kita akan mulai. Silakan Pak Romo. Ya, baik Pak Basri. Ya, Pak. Untuk 14 cabang kan ada bonus 4 macam ya. Bonus referral, sponsor, transaksi, dan jaringan. Ya. Kalau untuk cabang ibadah, bonusnya atau hanya 3 saja Pak? Transaksinya tidak ada? Tidak ada Pak transaksi. Nggak boleh. Ya, adanya referral jaringan saja Pak. Referral jaringan ya. Ya. Oh, ya. Sponsor Baik, pun kalau ada sponsor nggak bisa WD. Jadi sama aja, uang sponsor itu dikembalikan ke sponsor nggak bisa ditarik. Baik. Gitu, Jadi Pak. cuma 3 ya jadi Pak ya? 3 Pak, ya. bonusnya. 3 aja. Ya, Jadi baik, Pak. Terima kasih. saldo cabang ibadah hanya dipakai buat ibadah bareng-bareng. Yuk,
kita berangkat ibadah dapat pahala, memberangkatkan orang ibadah dapat pahala. Gitu ya Pak Romo? Iya, terima kasih Pak Basri. Sama-sama Pak Romo. Bu Francisca gimana? Iya, yang di awal kan sudah dijelaskan Pak, setelah mereka berangkat, terus ke depannya baru bisa ditarik tahu duitnya. Iya. Berarti kan dari auto renewal itu kan. Lalu yang saya tanyakan, mohon maaf seperti Pak Basri harusnya kan apa levelnya sudah lebih dari Pak Roy, kok Pak Basri belum berangkat. Oh enggak Bu, Pak Roy itu 001 Bu. Oh, Iya, saya tidak 001 di ibadah Bu. oh iya. Jadi yang paling tinggi nih Bapak Ibu semua 001 di ibadah tuh Pak Roy Bapak Ibu nih, orang nomor 1 nih. Itu Bu Francisca. Iya, terima kasih. Ya. Oke, teman-teman yang lain ada pertanyaan? Sedikit ya. Izin Pak Basri. Ya, Pananga gimana? Sebentar. Terus putus suaranya. Oke. Ya, gambarnya boleh dimatiin, nggak apa-apa Pananga. Suaranya dulu. Takut sinyalnya jelek. Ya, Oke, siap. Oke. Ini terkait dengan auto renewal khusus di cabang ibadah kan itu. Ya. Bukankah auto renewal itu sudah diatur per tahun itu, Dir? Yang kita untuk membayar 700 itu kan itu, Dir. Artinya sudah mencakup di 14 cabang itu gitu, Dir. Betul, Pak. Nah, tadi adanya wacana untuk khusus di ibadah itu atau renewal di cabang ibadah kan gimana tuh? Gimana Pak Nangat? Tadi kan dia menyampaikan bahwa Oh enggak, ada Pak. khusus. Itu tadi penjelasan. Oh. Karena kan ada orang berpikir kan sudah berangkat ibadah udah, kenapa harus auto di renewal gitu loh, Pak. Iya, iya. Ya, jadi Bapak Ibu auto renewal itu bagian dari sistem, tidak bisa dilepaskan. Makanya ada orang-orang yang datang. Iya deh, saya pikir khusus itu ada tambahan lagi di cabang ibadah atau renewalnya itu. Padahal sudah ke-14-nya kalau sudah bayar 700 kan sudah selesai itu gitu deh. Sinyalnya kurang bagus deh. Hilang suaranya. Ya, suaranya. Hilang. Hanya mati. Oh, maaf ya. Iya. Ya, jadi Hilang Bapak Ibu, soalnya. di sini kita bisa lihat bahwa bagaimana perusahaan sudah punya satu sistem yang memang sudah diperhitungkan bagaimana agar semua orang bisa ibadah. Tapi tentu Bapak Ibu kita pakai hukum adil. Yang berangkat duluan adalah orang yang antri duluan. Orang bawah pasti dorong orang atas. Tapi orang atas pun Bapak Ibu harus dorong orang bawah. Contoh Bapak Ibu. 001 berangkat, saldonya baru 4 juta. Berarti dia ada kasbon nih Bapak Ibu, anggaplah 30 juta. 30 juta mesti dibalikin dulu. Nggak boleh, belum lunas dia tarik WD, nggak boleh. Harus lunas dulu dong. Ya, tapi kita tidak memaksakan Bapak Ibu. Setelah dia pulang ibadah, kalau dia merasa, nggak Bu, Pak, saya mau ambil, silakan. Itu hak. Kita tidak akan memaksa orang untuk berangkatkan orang ibadah, tidak. Tapi kalau cycle pertama, saldonya belum cukup, nggak bisa. Harus bayar utang dulu. Gitu. Nah, setelah bayar utang, pihak perusahaan konfirmasi. Mau nggak Bapak Ibu saldonya dipakai untuk bantu orang lain? Jadi orang lain punya utang sama Bapak. Kalau dia bilang, mau Pak, kita pakai Bapak Ibu. Kalau dia tidak izinkan, nggak bisa. Nah, itu bukti bahwa Anda pemilik sistem. Kami tidak melakukan sesuatu yang sifatnya itu, ya silakan Pak Fadoli. Ya, yang sifatnya itu harus seperti ini. Tidak Bapak Ibu. Kita berkonsultasi. Contoh lagi contoh. Kemarin di grup Kane sempat ada wacana, bagaimana jika saldo cabang-cabang lain ditambahkan ke saldo ibadah? Nah, Bapak Ibu, boleh sekali. Oleh karena itu kita ada fitur. Fiturnya adalah kita akan memberikan kesempatan dan kesadaran dan keinginan secara pribadi untuk melakukan hal tersebut. Tanpa ada intervensi, tanpa ada paksaan dari perusahaan. Nah, kenapa? Karena Anda pemilik akunnya. Tapi kalau yang pertama kali kan jelas Anda dibantu untuk berangkat, Anda harus balikin utang dulu, itu jelas. Tapi setelah itu ya terserah Anda, kita akan konsultasikan. Jika memang Anda bersedia, maka kita proses. Kalau tidak bersedia, silakan. Nggak apa-apa, itu hak Anda. Anda sudah bayar akun, Anda sudah beli akunnya.
Seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk peraturan perusahaan jelas teman-teman. Kita sebenarnya mau, tapi kita kasih kebebasan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mau melakukan silakan, nggak mau juga nggak apa-apa, jangan terpaksa. Ya, oke sebentar Ibu Wiwi. Pak Esmen gimana? Iya Pak, Ya Pak. mengenai di cabang ibadah tadi transaksi kok tidak ada itu bagaimana itu? Kok hanya bonusnya hanya 3? Ya kan dipakai buat ibadah Pak Esmen, berangkat ibadah. Kalau dipakai buat potong transaksi, berkurang lagi Pak. Oh seperti itu. Tapi Iya. setelah berangkat ibadah normal. Ya tadi Pak Esmen, tadi kita tanyakan, jika Bapak seharusnya Pak, aturan yang benar itu kan Pak, aturan yang benar ya Pak, bukan aturan perusahaan ya Pak, bukan, aturan yang benar tuh, artinya gini, saya kalau sudah ditolong orang, saya nolong orang lain Pak, terima kasih ya Pak, harusnya. Oh Nah, yang siap. benar kan adalah ketika saya ditolong untuk berangkat, saya menolong orang untuk berangkat, harusnya begitu Pak. Tapi Siap, balik siap, lagi ya Bu. Pak, ini kan prinsip yang tidak bisa dipaksakan. Nah, jika dia pengen tarik, boleh Pak. Tapi ikutin prosedur tarik. Jika dia pengen untuk bantu orang, ya kita tetap perbantukan Pak. Seperti itu Pak Esmen. Siap Pak, siap. Supaya nggak salah Ya, penyampaian karena benar-benar. Thank you. sebelumnya Pak Esmen ini konfirmasi. Di cabang ya ibadah, saldonya tidak boleh ditarik, tidak boleh dipakai buat apapun. Cabang ibadah khusus untuk ibadah. Teman-teman seperti itu. Tapi kalau setelah berangkat ibadah, hutangnya lunas, silakan. Bapak Ibu putuskan. Jadi kami izinkan untuk Bapak Ibu istilahnya tuh menggunakan saldonya Bapak Ibu. Setelah ibadah dan bayar utang dulu. Ya, seperti itu. Ibu Wiwi silakan. Ya Pak Basri, Ya, terima kasih. Nah ini sama-sama Ibu. saya ini tadi mengenai ibadah ya. Ya. Kan memang setiap person yang bergabung kan pasti ada kesempatan untuk pergi ibadah. Ya. Nah, ada renewal. Otomatis setiap tahun kan nanti mereka akan pergi lagi. Andai Iya. kata orang ini tidak mau pergi, tapi dikasihkan ke orang lain gitu, boleh nggak Pak? Maksudnya itu bukan dia yang berangkat, tapi orang lain menggantikan dia, boleh nggak kira-kira? Nah, nanti ada prosedurnya Bu Wiwi. Jadi ada prosedurnya. Jadi gini, misalkan contoh, kita akan tanyakan kepada orang tersebut. Ini belum kejadian ya Bu, saya juga belum terima formnya Iya, tuh. Jadi nanti ada pertanyaan kepada membernya. Pak, Bapak sudah lunas utang nih. Utangnya udah lunas untuk berangkat ibadah Bapak, Ibu. Nah, ini saldonya kan sudah terbentuk kembali karena auto renewal maupun karena bonus-bonus lain. Nah, Pak, bonusnya boleh nggak dipakai untuk memberangkatkan teman-teman yang di bawah? Kita akan tanyakan itu Bu nomor 1. Nah, jika ternyata dari beliau ada bilang, oh enggak Pak, saya mau berangkatkan orang tua saya. Nah, misalnya ya Bu ya, itu ada Iya. prosedurnya Bu. Tapi kira-kira boleh nggak seperti itu? Saya yakin sih boleh-boleh aja sih Bu, sebenarnya. Tapi saya perhatikan nih Bu, saya perhatikan, sebenarnya banyak teman-teman juga yang di ibadah tuh udah berangkatkan sekeluarga. Ya. Sudah berangkatkan Tapi sekeluarga. Jadi sebenarnya sudah ada di dalam antrian. Hanya saja mungkin ya, ada yang mau pergi bareng. Contoh, Pak Arif itu Bapak Ibu tidak ada bukan di 002. Yang di 002 itu agamanya Hindu Bapak Ibu. Nah, agama Hindu waktu kita tanyakan, saya lupa Pak siapa, beliau merasa bahwa nggak aja lah, saya mau berangkat sama keluarga. Jadi silakan kasih giliran orang lain. Sehingga kenapa kita izinkan Pak Arif naik? Karena memang sudah diizinkan member yang bersangkutan. Nah, gitu. Jadi kita punya nomor antrian keberangkatan juga jelas. Nggak bisa main loncat-loncat aja. Ada yang bilang, harusnya pilih sini. Nggak bisa. Kita ada aturan Bapak Ibu mainan. Sehingga kalau ada yang komplain, kita pakai aturan itu untuk menjawab. Nah itu, jadi nanti kalau Ibu tanya diperbolehkan, pasti diperbolehkan. Atau misalkan nih, pada saat keberangkatan ternyata amin-amin nih Bapak Ibu nggak bisa berangkat. Diperbolehkan nggak? Misalnya ditarik uangnya, diperbolehkan nggak? Misalkan untuk digantikan orang lain. Itu ada prosedurnya, tetap diizinkan. Ya gitu. Kita akan atur sesuai dengan tujuan utamanya kita ibadah. Seperti itu Bu Wiwi. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Bu Wiwi. Ya, oke. Nah Bapak Ibu yang lain, kira-kira nih ada pertanyaan lain nggak? Bagus nih ya, kita terus belajar ya. Jadi enak nih teman-teman. Jadi kita paham nih teman-teman. Ya. Mas, Ya, Winda. kalau misalnya misal udah full nih 11 level, berarti kan orang 001 udah lunas. Ada kemungkinan enggak kesananya untuk cabang ibadah ada transaksi? Ada kemungkinan, Bu. Ada kemungkinan. Bapak Ibu boleh lihat di sini saldo ini, teman sebentar saya tunjukin. Saldo ini Bapak Ibu, ini tuh
semakin ke bawah semakin lebar loh Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu lihat ya, perlipatannya, apa kelipatannya itu teman-teman, ya, tuh. Ya, nih kita lihat ya coba ya. Ini dari sorry di sini. Ini dari level pertama kan level 9 tuh Bapak Ibu cuman terkumpul 153 juta. Nah, waktu di sini udah terkumpul 4,2 miliar. Turun ke bawah lebih ngeri lagi Bapak Ibu. Bayangin 15.000 kali 177 ya. Ini 15.000 kali 117 aja teman-teman. Ya, ini sama dengan kali ini. Tuh, Bapak Ibu, sudah 200 berapa nih Bapak Ibu? Bentar ya. Tuh, sudah 2 miliar Bapak Ibu. Dari 15.000 aja, apalagi ke atas. Jadi perlipatannya tuh akan menggulung teman-teman. Nah, tapi ya ada prosesnya. Nah, balik lagi ya teman-teman. Karena kita belum paham, kita mau gulungnya di depan. Bapak Ibu, kita di sini bisnisnya mau real. Jadi tidak ada manipulasi, tidak ada apa tuh namanya tuh, tidak ada apa ya, yang diakal-akalin enggak. Kita mau berjalan apa adanya supaya semua sehat, perusahaan sehat ya. Bapak Ibu tenang. Bapak Ibu kita sadar banget bahwa yang Bapak Ibu pertaruhkan adalah nama baik Bapak Ibu. Kenapa perusahaan Bapak Ibu menjaga kita para ortu dan kane agar kita tuh komitmen, jangan gampang tergoda dengan yang lain. Bukan iri teman-teman, bukan. Ini berbicara tentang bagaimana kita tuh menjaga harga diri kita, menjaga nama baik kita, teman-teman. Hari ini Bapak Ibu bawa A, besok Bapak Ibu bawa B, bentar lagi bawa C, bentar lagi bawa D. Bapak Ibu tuh jadi gini loh. Bapak Ibu mungkin bangga karena punya banyak yang dibawa. Tapi orang melihatnya, Bapak Ibu palu gada. Ya, sehingga apa? Respect orang berkurang, teman-teman. Nah, jadi itulah sebabnya kenapa di dalam ortu dan kane kita berharap ada komitmen setiap pagi, komitmen persisten ya teman-teman. Jadi pemimpin bijak, ya, supaya kita menyadari bahwa perusahaan menginginkan lebih. Dan syarat jadi ortu HK itu Bapak Ibu bukan omset besar. Syarat jadi ortu HK adalah ikut buku bijak. Kenapa? Karena kita mau membentuk orang-orang yang bijak. Nah, Bapak Ibu kebayang nggak kalau nanti Bapak Ibu punya duit, punya ratusan juta setiap bulan, Bapak Ibu tidak bijak? Coba Bapak Ibu. Kebayang nggak Bapak Ibu? Kalau masih punya 100.000, 200.000, 1 juta, 2 juta, 10, 20 juta, kita sudah takabur, bagaimana punya ratusan juta? Ingat loh Bapak Ibu, di sini nggak perlu kerja loh. Sistem yang kerja. Bapak Ibu coba perhatikan auto renewal ini. Kerja 1 kali dapat berkali-kali Bapak Ibu. Tuh. Nah, kebayang nggak Bapak Ibu kalau misalkan di situ, sebentar ya teman-teman ya. Ya. Kebayang nggak kalau saat itu kita takabur teman-teman. Kita jadi orang arogan. Kerjanya cuma 1 kali aja Bapak Ibu di 2024 teman-teman. Tuh. Hanya kerjanya nih, saya kuning ini Bapak Ibu. Ini terus ya Bapak Ibu, bukan hanya di sini aja ya. Ini terus ke bawah. Ya, 2025 dapat lagi, 2026 dapat lagi, 2027. Dari hasil kita kerja di 2024. Bapak Ibu kebayang nggak berapa banyak waktu luang yang Bapak Ibu akan punya nanti? Bapak Ibu kebayang nggak berapa banyak uang yang Bapak Ibu bisa miliki? Bayangin kali 14 cabang. Belum lagi hitung ombak. Belum lagi kalau perusahaan buka cabang. Ya. Nah, di situ teman-teman. Kalau perusahaan memberikan kita terbatas, kan ada di grup juga yang nanya, Pak, kenapa mesti 88572 sih Pak? Jangan muluk-muluk deh. Nah, Bapak Ibu lihat lagi. Kalau perusahaan yang mau nih misalnya, Pak, kami nggak mau 88572 Pak, mau 1.000 aja. Oh ya udah 1.000 aja teman-teman. Dipotong di sini. Ya nih, teman-teman. Nih, di sinilah. Nah, nih. Nggak usah dapat komisi nih sebentar Bapak Ibu. Ya. Nih, diputus nih, teman-teman. Tuh. Tuh, dapatnya cuma segini. Bapak Ibu mau nggak? Dikasihnya cuma 3, tambah 9, tambah 27, tambah 81, tambah 243, tambah 729. 1.000 aja lah, ya. Nggak usah 88.000 deh yang beli. 1.000 orang aja deh, Bapak Ibu. Bapak Ibu pilih mana? Nah, yang bilang kenapa 88572, kita harus paham, dia belum ngerti. Bapak Ibu, ini ibarat toko. Semakin banyak pelanggannya, kan semakin happy, Bapak Ibu. Kenapa ada yang komplain? Karena dia belum ngerti cara transaksinya gimana.
3 orang aja yang beli pulsa kita udah dapat duit. Nggak perlu nunggu 88.000. Nah, yang jadi masalahnya semua orang hari ini tidak fokus di referral. Semua orang, Bapak Ibu, hanya menunggu janjinya perusahaan. Saya cari cari 3, udah yes, udah. Nih, teman-teman lihat ya. Banyak yang bilang gini, Pak Basri itu menutup-nutupin. Nah, lihat Bapak Ibu. Coba ya, saya minta izin ya. Teman-teman, sebentar. Saya minta izin. Lihat ya. Saya bohong atau tidak, Bapak Ibu? Perhatikan baik-baik. Nih, mulai dari Anda. Ya, Anda nih, Pak. Anda kan sendiri artinya. Anda cari 3, ya. Ya, seminggu, 1 minggu, ya. Anda ajak 3. Ya, ini sama dengan 3. Totalnya Bapak Ibu 4. Nih, lihat ya Bapak Ibu. Insert. Ya, ini orang pertama. Ini waktunya. Ini kerjanya. Ya, ini orang diajak. Ini total orang. Nih, benar Bapak Ibu. Ya, ini status pensiun. Nah, teman-teman. Yuk, coba lihat ya. Ya, saya ini bohong, saya nutup-nutupin, atau pemahamannya yang kurang, teman-teman. Nih, perhatikan. Nih, yuk. Oke. Bapak Ibu, Anda orang pertama, 1 minggu ajak 3, orang diajak 3, total 4 orang. Totalnya 4 orang. Status pensiun Anda. Cukup. Anda sudah ajak 3, udah Anda pensiun. Ya, lihat Bapak Ibu, yang 3, bukan yang 4 loh Bapak Ibu, yang 3. 1 minggu ajak 3. Orang diajak 9. Total orangnya Bapak Ibu adalah 13 orang. Yang pensiun siapa Bapak Ibu? Yang pensiun siapa Bapak Ibu? Kalau yang di 3 ini namanya ABC, Bapak Ibu, A, B, C, ya. Ini adalah A, B, C. Berarti yang pensiun siapa Bapak Ibu? ABC. ABC. Nah, di sini di bisnis ini hanya kita daftar ajak 3, benar. Tidak ditutup-tutupin. Tapi yang 3-nya dilakukan lagi, terus lagi ke bawah. Yang 9 yang kerja, Bapak Ibu. 9, 1 minggu ajak 3. Jadinya 27, teman-teman. Total orangnya adalah 13 ditambah 27. Ya. Yang pensiun 9 orang, teman-teman. Kok 0 orang? 9 orang. Betul nggak? Anda cuma daftar, ajak 3, pensiun. Tapi ingat, ada duplikasi. 1 minggu ajak 3. Kita kasih 30 hari. Jika tidak ajak 3, apa Bapak Ibu? Diblokir kan? Ya, Itu kan diblokir. peraturan Bapak Ibu. Bukan ditutup-tutupi. Memang begitu cara kerjanya. Nanti Bapak Ibu lihat lagi. 27, 1 minggu ajak 3. Jadi 81. Total orangnya adalah sama dengan 40 ditambah 81. Yang pensiun 27 orang. Nah, Bapak Ibu percaya nggak kalau 1 tahun auto renewal cukup duitnya, nggak perlu nambah-nambah 1 tahun tuh. Karena 11 minggu Bapak Ibu, ya ini ya Bapak Ibu, kita total ini semua nih Bapak Ibu. Sama dengan 27 kali 3. Ya, kita tambahin 1 waktu lagi di sini. Ya, ini minggu. Minggu 1, minggu 2. Ya, kita lihat 11 minggu. Nih, ya teman-teman. Ya, ini. Oh, Bapak Ibu lihat.
Berapa minggu Bapak Ibu? Dalam 11 minggu, kurang lebih 3 bulan, Bapak Ibu. Yang satu sudah cukup belum auto renewal? Nomor satu. Sudah. Itu sebabnya auto renewal dilakukan 12 bulan sekali. Kenapa? Karena perusahaan udah hitung sistemnya. Oh, kalau orang seminggu ngajak 3, sebulan deh kita kasih waktu ekstra 3 minggu. Jadi kita dapat uangnya setahun cukup untuk auto renewal. Nggak perlu bayar lagi. Masalah, nah Bapak Ibu semua, ya, dia udah ajak 3, Bapak Ibu ini udah stop dia nih. Tuh, ting, hilang dia. Duduk di rumah. Kapan gue pensiun? Nah, teman-teman kembali lagi. Kita harus ada pemahaman. Ini bisnis. Ini bukan lagi si KLPI lagi bakti sosial. No, bukan. Ini bisnis. Waktu kita ajak dia, kita kasih tahu. Anda registrasi, Anda ada akun, ada kerjaannya. Ada Zoom-nya tiap hari. Ikut Zoom dia belum ada waktu. Ikut belajar HK belum ada waktu. Dijelasin nggak mau dengar. Lalu dia bilang, itu nipu. Itu tidak transparan. Nah, makanya kalau ada Bapak Ibu diperhadapkan dengan orang-orang seperti itu, ya kita ketemu hari Sabtu. Kita jabarkan. Yang di bagian mana yang kita tipu? Bagian mana yang dia merasa ditipu? Jangan-jangan kemalasannya, ketidakpahamannya menipu dirinya sendiri. Bapak Ibu, ya. Nah, itu contoh, ini ekstra bahan nih saya kasih tahu ke teman-teman. Ya. Karena di bisnis ini sudah diperhitungkan, sudah ada rumusnya Bapak Ibu, sudah ada pola. Nah, polanya nggak bisa diloncat-loncati, polanya harus mengikuti pola. Silakan Ibu Francisca. Pak, minta tolong tanya, kalau yang orang sudah terblokir, kan itu di handle oleh perusahaan kan? Ya, Bu. Itu tetap ada auto renewal-nya. Tetap, Bu. Akun itu yang Berarti bayarin yang- perusahaan. Oh, berarti Jadi- yang mensponsori juga tetap dapat. Tetap, Bu. Tetap balik uang sponsor. Karena akun itu hidup, Bu. Akun itu dapat uang. Nih, contoh ya, teman-teman. Oke, ini bagus sih pertanyaan Ibu Francisca. Lihat baik-baik. Nih, teman-teman, lihat di sini. Nih, ya, contoh. Misalnya nih, Bapak Ibu, kita lihat. Nih, contoh ya, contoh Bapak Ibu ya. Mohon maaf nih. Nih, tahun 2024 yang 3 nih, namanya ABC. ABC ternyata gabung tidak yes, Bapak Ibu, atau terblokir lah, Bapak Ibu. Pertanyaan saya, Bapak Ibu, waktu auto renewal ABC ada saldo nggak? Ada Nah, milik perusahaan. ABC kan terblokir nih ceritanya nih, ya kan? Diblokir nih. Sorry, di sini nih. Ya, di sini dia diblokir nih ceritanya. Diambil alih oleh perusahaan. Tahun depan, Bapak Ibu, tahun depan si ABC ada bonus nggak, Bapak Ibu? Ada. Ada ya, Pak Ika, ada ya, setuju ya? Ada. Cuman bonusnya nggak bisa lagi diakses oleh ABC, ya, diakses oleh PT. Ya. Maka perusahaan akan bayarin terus duit itu, sehingga Bapak Ibu tetap dapat auto renewal, Bapak Ibu tetap dapat bonus referral, Bapak Ibu tetap dapat transaksi, Bapak Ibu tetap dapat refund sponsor, semua berjalan apa adanya, tidak ada yang ribet di situ. Ya, hanya sebatas itu ya, Pak ya. Sebatas itu Perusahaan. aja, Pak. Ya, tapi kalau akun itu hidup, maka si Fulan itu akan melakukan transaksi dan sebenarnya perusahaan lebih untung lebih besar lagi. Lebih besar lagi, terus Pak, terus aja. Jadi sebenarnya gini, kalau dia manusia asli, dia orang, maka jalannya normal. Ya, kalau dia robot, yang jalani perusahaan, tapi semuanya tidak ada yang berubah. Jadi ibarat kata gini, Bapak Ibu, ibarat kata gini, Bapak Ibu tadinya makan nasi, lalu Bapak Ibu diet, ganti makan ubi, sama, fungsinya sama, tidak akan mengurangi fungsinya, gitu. Terus saja seumur hidup Bapak Ibu, seumur hidup Bapak Ibu, itu akan terus beroperasi, tetap belanja, tetap auto renewal, tetap bayar referral, tetap bayar jaringan, semuanya tetap, tidak ada yang dirubah, sekalipun itu robot. Nah, tapi kalau ditanya, Pak, perusahaan lebih untung itu member apa robot? Nah, menurut Bapak Ibu lebih untung robot apa orang? Orang, Pak. Robot, Pak Ikan. Robot, Pak. Oh, perusahaan untungnya ya. Iya, karena duit pulsa yang mesti dibeli pulsa, dia nggak beli pulsa. Oh iya. Contoh nih Bapak Ibu. Ada duit 100.000 nih, dari 435 kan dipotong 100.000. Dia cuma bagi bonus yang 30.000, yang lainnya masuk kantong. Ya. Ya. Jadi ada orang mikir gini, Pak, kalau jadi robot semua nanti perusahaan nombok. Nggak bakal mungkin, Bapak Ibu.
Penghasilan robot itu yang di auto renewal cuma 50.000. Robot itu menghasilkan puluhan juta, bahkan ratusan juta. Bagaimana bikin dia rugi? Nah, ketika kita tahu ini, nomor satu, Bapak Ibu jangan sampai ada yang terblokir. Itu nomor satu rahasianya. Kedua, kalau terblokir, Bapak Ibu jangan khawatir. Perusahaan ini sudah hitung. Balik lagi, perusahaan sudah punya tester. Dia sudah hitung, jika ada yang terblokir, dia nombok nih pertama. Betul, dia nombok pertama. Tapi setelah itu dia nggak nombok lagi. Akun itu akan terus menghasilkan uang. Itulah yang dimaksud sistem penghasil uang, Bapak Ibu. Ya, akun Bapak Ibu tuh akan terus menghasilkan uang. Terus, Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak kerjakan, dia terus menghasilkan uang. Sama seperti Bapak Ibu yang punya Gojek, yang punya Indomaret. Ya. Ownernya mau makan, ownernya mau tidur, ownernya mau jalan, ownernya mau ngapain pun, tetap dia akan menghasilkan uang. Itu yang dimaksud ombak air adalah sistem penghasil uang, Bapak Ibu. Ya. Semakin paham nggak, Bapak Ibu? Pak Basri, Ya, Pak Momon. apabila tidak dikenakan blokir, apa yang terjadi, Pak Basri? Ya, kalau Pak Momon tidak diblokir, Pak Momon akan gerak nggak? Pak Momon ajak 3 nggak? Ya, Kalau Pak Momon nih, ajak teman. ya. Teman Bapak ajak, lalu Bapak kasih tahu dia, nggak diblokir, lu tenang-tenang aja, lu gabung sini nggak bakal terblokir. Kira-kira dia bakal ajak teman nggak, Pak Momon? Misalnya ada yang belum sempat gitu, belum sempat terisi dalam 1 bulan. Ah. Iya, Kemudian Pak Momon kan terblokir. tanya, jika tidak terblokir, kalau tidak ada pemblokir gimana? Pak Momon, kalau tidak ada blokir, orang baru sempatnya 2 tahun lagi, baru sempatnya 10 tahun lagi. Kapan Pak Momon mau pensiun? Kapan kita mau pensiun? Contoh Bapak Ibu, contoh gini. Ternyata anak kita sekolah, lulusnya itu bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, nggak pasti setahun. Bapak Ibu mau anak Bapak, Ibu lulusnya berapa tahun? Sekolah mah seneng Bapak Ibu kalau 5 tahun nggak lulus-lulus, bayar uang sekolah terus kalau 5 tahun. Tapi kita, jadi orang tua, pengen anak kita lulus setahun sekali, atau 2 tahun sekali, atau 3 tahun sekali, Bapak Ibu. Ya pokoknya kalau SMP Sesuai 3 tingkatan tahun. tuh. Nah, sesuai dengan itu. Ada aturan prosedurnya. Tetapi Bapak Ibu, kenapa prosedur itu dibikin? Untuk buat kita semua. Bapak Ibu, buat kita semua. Karena Bapak Ibu, bedanya aplikasi kita dengan aplikasi yang lain adalah, kalau aplikasi kita ini memberikan penghasilan, kalau aplikasi yang lain Bapak Ibu memberikan penghasilan buat orang lain. Kalau di sini Anda yang punya penghasilan. Makanya butuh kerjasama, butuh gotong royong. Kalau di tempat lain, Bapak Ibu belanja, Bapak Ibu kumpulkan orang, Bapak Ibu referral orang, Bapak Ibu dapat apa? Sebatas referral aja, udah. Kadang-kadang cuma dapat ucapan terima kasih. Nah, itu teman-teman. Ya, jadi hari ini topiknya tentang modus perhitungan ibadah. Nah, jadi intinya teman-teman semua, ya, saya mengajak Bapak Ibu semua memahami ini. Perusahaan tidak berangkatkan 10 orang, bukan perusahaan bohong. Budgetnya nggak cukup. Nggak mungkin perusahaan memaksakan. Kalau perusahaan memaksakan, Bapak itu bahaya buat kita. Saya juga nggak mau. Nah, kalau lalu teman-teman salah paham, oke, itu kesalahan saya karena saya tidak memberikan pemahaman. Gitu loh. Tapi kalau sudah paham masih ngotot, ya mohon maaf. Berarti dia tidak mengerti apa yang sedang kita kerjakan. Kita lagi bukan cari gaya, bukan cari gengsi, bukan cari nama. Kita mau sejahtera bersama-sama. Kita mau pensiun bareng-bareng. Jadi dibutuhkan sebuah pemahaman dan prinsip kerja yang sama-sama juga. Betul kecil, tapi Bapak Ibu lihat gulungannya dong. Tambah lama tambah besar. Masa tambah lama tambah kecil? Kan semua orang begitu. Dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Bukan bukit lama-lama jadi pasir. Kan nggak gitu Bapak Ibu. Dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Gitu loh teman-teman. Uang receh, uang receh, uang receh. Nanti Bapak Ibu kita ada kelas namanya bisnis pengalih hukum besar. Ya. Bisnis pengalih hukum besar. Nanti kita diajarkan di KLPI, ya kita banyak training ke depan. Bapak Ibu wajib ikut sebagai ortu dan kane. Ya di situ kita akan belajar banyak hal tentang bisnis. Supaya kita dibekali, teman-teman. Kita mengerti, kita tuh di KLP lagi apa. Ya. Nah, jangan lupa malam ini kita ada Zoom tentang kenapa harus bergabung jadi pembeli setia. Bapak Ibu undang teman-teman lama, teman-teman baru boleh. Undang mereka duduk dengerin. Jangan paksa dia gabung. Menurut Anda masuk akal, silakan gabung. Nggak masuk akal, nggak apa-apa. Jangan paksa dia gabung. Ya, teman-teman semuanya.
Hari Sabtu kita akan ada Zoom tanya jawab seperti biasa. Dan saya akan jabarkan semuanya seperti biasa. Tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang dikurang-kurangi, tidak ada yang dilebih-lebihkan. Sesuai dengan prosedur yang memang sudah ada Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, baik itu di grup, baik itu di pribadi, ada japri atau apapun, ajak dia ke tanya jawab. Kalau dia nggak bisa hadir, ya mohon maaf. Itu sumber jawabannya di situ. Kalau nggak sempat hadir, ya mohon maaf. Sabtu depan hadir lagi. Kita akan ada setiap Sabtu. Nah, teman-teman, terkait mengenai bonus perhitungan nih, untuk cabang ibadah. Terkait mengenai auto renewal. Bapak Ibu masih ada pertanyaan nggak? Sudah mulai paham belum? Saya tahu nggak mungkin bisa paham 100%. Tapi minimal Bapak Ibu mengerti. Kita bukan bisnis manipulasi. Kita bisnis yang real. Organik, teman-teman. Apa adanya aja. Nggak ada yang dibuat-buat di sini. Ya, seperti itu. Ya, nah sampai sini ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Ini signal saya ada nggak nih? Nggak tahu saya ngomong sendirian nggak taunya. Suara saya ada ya Bapak Ibu ya? Ada. Ya, Pak. Ya. Bapak Ibu kalau tidak ada pertanyaan lagi Saya berarti tanya, sesi... Pak. Oh, silakan Bu Indah. Kalau misalnya di akun ibadah, misal baru ada 100.000, itu kita terus udah 1 tahun nih Pak, kita secara sistem ya Pak, secara sistem itu akan auto renewal atau misal dia member sponsor untuk refund sponsor dulu. Secara Auto renewal sistem Bu ya Pak. prioritasnya. Prioritasnya Oh, auto jadi renewal. Jangan sampai hangus. prioritasnya Karena auto kalau renewal. dihapus kan dia rugi membernya. Jadi kita proses auto renewal, nanti dia akan baru refund sponsor Bu. Oh ya, terima kasih. Ya. Ya, Ibu Wiwi gimana? Iya Pak, masalah auto renewal. Ya. Misalkan belum nyampe itu kita belum dapat income. Ya. Saya sih belum ini ya, belum Ya. menghasilkan seperti sebanyak yang dihitung Pak Basri itu. Ya. Nah, ketika pas sudah 1 tahun, itu kan waktunya kita renewal. Ya. Nah, andai kata teman-teman kita yang member itu belum ada uang, berarti otomatis akunnya dia diblokir atau gimana tuh Pak Basri? Enggak, nanti di reminder Bu. Ada admin akan reminder. Nah, misalkan sudah di reminder tapi mereka belum dapat uang, terus gimana Pak? Mereka bisa Ada tambah solusi Bu, nggak? tambah saldo Bu. Nah ya, kalau misalkan belum ada, karena kan waktu itu kita promosinya itu sekali gabung, cuman sekali bayar, tapi seumur hidup nggak bayar-bayar lagi gitu loh. Waktu itu belum ada informasi bahwa ada auto renewal. Nah, karena teman-teman itu gabung itu, lumayan nih nggak pakai sekali aja seumur hidup. Nah, ketika sekarang sudah ada informasi bahwa ada auto renewal, memang bagus sih, cuman teman-teman kan nggak paham karena dia berpatokan sekali seumur hidup, bayar sekali gitu loh Pak, waktu Ya, itu gitu. makanya Bu Wiwi ajak mereka kerja. Jadi mereka nggak perlu bayar-bayar lagi. Iya, iya. Ya Ya, kan jadi ajakin kerja. tidak semua gitu loh Pak yang mau kerja. Kalau dia Cuman nggak mau kalau kerja Bu misalkan Wiwi, kalau ya, dia nggak mau kerja susah Bu. Kita juga nggak bakal pensiun-pensiun Bu. Kesian iya, kitanya. berarti auto renewal itu bisa pakai dana sponsor nggak Pak? Bisa Bu. Misalkan Kalau dia sebelumnya sponsor, ya perusahaan akan kasih kesempatan untuk yang sponsori lagi, boleh. Oh gitu ya. Ya, jadi kan tetap tidak rugi. Jadi yang sponsoring nggak rugi, member juga nggak rugi, perusahaan juga nggak perlu nombokin Bu. Gitu. Tapi misalkan kita mau sponsorin lagi, uangnya yang kemarin itu dikembalikan atau gimana Pak? Kan belum ada hasil Nanti tuh. gini Bu Wiwi, jika dia adalah member sponsor pada saat auto renewal, sponsornya akan di reminder juga. Misalnya contoh, Ibu Wiwi sponsori saya, terus saya nggak punya cukup saldo, saya akan diingetin admin untuk auto renewal transfer, atau Ibu Wiwi akan diingetin, Bu Wiwi ini Pak Basri di WA nggak ada respon, gimana Bu Wiwi gitu, akan ditanyakan ke Bu Wiwi. Oh, berarti saya nggak harus ngeluarin uang lagi gitu. Kalau Ibu rasa mau mempertahankan, kalau Ibu nggak mau mempertahankan, Ibu bilang ya udah, mohon maaf. Kalau dia nggak mau ya udah. Ya, makanya sekarang teman-teman, dengan adanya informasi tentang auto renewal, maka kita sampaikan ke teman-teman yang lain, ayo teman-teman, ini kok gak usah bayar lagi loh. Kan kita udah nggak mau bayar lagi, kita kerjakan.
Gitu teman-teman. Terus Pak, ya mohon maaf, Nggak yang apa-apa. ini lagi, kalau misalkan yang sudah kena blokir ya kemarin karena ada teman yang tidak mengajak 3 orang, Ya, jadi dia hanya aktif 4 kota. Nah, ketika auto renewal itu hanya 4 kota tersebut atau 4 gimana Pak? kota, Bu. Yang 4 kota itu aja ya? Iya. Oh baik, baik. Iya. Dia Oke. mau misalnya, saya mau ibadah aja, ya udah 1 kota aja yang diamankan. Oh gitu, boleh? Boleh, Bu, boleh. Enggak Ya harus cuman, mulai awal ya? Enggak mau. Oh, kecuali atau dia mau referral orang baru. Nah, dia harus dari awal kalau dia nggak mau kehilangan referral. Oke. Oke. Iya ya Pak. Oke. Ya, siap Bu Iya, Wiwi. iya, Pak. Tapi Iya, iya, tetap saran makasih. saya, Bu Wiwi dan teman-teman, ajak mereka kerja. Yuk, karena ini kan buat kebersamaan kita. Iya, Pak. Ya, siap Ibu Wiwi. Oke, Makasih. Pak Ida, Pak Ikada? Ya, sekedar ini wawasan dan menjadi bahan cerita. Boleh. Pak, gagasan dibukanya cabang ibadah ini kan dari Pak Roy. Pada Ya. posisi waktu itu mungkin masih kita di Bandung Majalengka apa Inklusif Sumedang kelihatannya Pak. Inklusif Nah, Sumedang, Pak. ini Inklusif Sumedang untuk bahan cerita bahwa ini gagasan dari Pak Roy, bahwa Pak Roy mungkin melihat bahwa mudah orang Indonesia ini untuk Ajak ibadah. ajak ibadah. Ternyata memang booming pada waktu itu. Ya, jadi itu aja Pak, ingin tahu sejarahnya pada waktu sampai di ini Sumedang Pak ya. Ya. Oke, makasih Pak. Jadi Bapak Ibu sekali lagi ya, saya ceritakan ini bukan untuk tunjuk-tunjuk siapa, bukan. Enggak lah, ini tanggung jawab kita. Kita APBN, ambil positif. Ide Pak Roy bagus banget. Bener, bagus banget. Ya gitu. Kita gak mau nuntut orang lain, kita nuntut diri sendiri. Kita berharap sama Tuhan saja. Kita kasih yang terbaik. Tapi satu hal yang kita mesti sadari bahwa Bapak Ibu, kita harus punya value, kita punya nilai, kita punya pengalaman, kita punya sejarah. Dan itu tidak akan pernah membohongi kita. Makanya ada istilah guru yang paling baik adalah pengalaman kita. Guru paling baik nomor 2 adalah siapa? Pengalaman orang lain. Nah, dari pengalaman kita dan pengalaman orang lain, kita sudah melihat sejarah bahwa sukses itu butuh kerja. Tapi selama ini kita kerja terus kan. Nah, KLPI ngajak kita kerja 1 kali, dapat berkali-kali. Kerja 1 kali bisa membantu anak-anak inklusif. Kerja 1 kali bisa membantu orang untuk ibadah. Nah, kita ambil positifnya aja. Kalau lalu memang kita juga punya pengalaman, Bapak Ibu. Ada orang yang kadang-kadang, teman-teman, Bapak Ibu tahu nggak? Bapak Ibu pernah dengar gebiar BCA nggak? Gebiar BCA yang sudah ada BCA. Gebiar BCA itu Bapak Ibu, itu adalah idenya Pak Tungdes Semuaringin loh. TDW loh, yang hari ini jadi motivator hebat. Waktu Pak TDW jadi karyawan BCA, itu dia punya ide-ide yang lumayan brilian. Padahal idenya brilian, hari ini dia tidak di BCA lagi. Gitu loh. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ya, saya informasikan kepada Bapak Ibu, ada orang-orang yang sebelumnya ada di KLPI, dia menyerukan KLPI. Lalu sekarang dia tidak di KLPI, ya kita nggak bisa salahkan, ini pilihan. Ya, baik itu dia secara baik-baik, baik itu secara tidak baik, itu pilihan. Tapi Bapak Ibu, kita punya nilai, kita punya value, kita punya pengalaman dan punya sejarah. Ya, bahwa tidak semua hal yang memang dibuat itu adalah untuk dia. Kadang-kadang memang Allah pakai dia cuma sebagai alat aja untuk memberkatkan orang ibadah. Nah, kalau masalah hasil itu kita serahkan sama Tuhan, Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu, apa yang kita pelajari di buku bijak, baik itu TST, baik itu JBJM, baik itu APBN, itu benar-benar kita bisa implementasikan. Ya, teman-teman semua. Kita belajar untuk menerima segala sesuatu, ya. Kita setuju, kita percaya bahwa itu tetap seizin Allah. Tetap seizin Tuhan. Sehingga apapun itu, Bapak Ibu, ada rasa syukur. Enak nggak enak, bersyukur. Kalau kita cuma bersyukur atas yang enak saja, yang enak bersyukur, jangankan kita, orang yang lain juga bisa lakukan. Orang yang bejat sekalipun bisa lakukan itu, teman-teman. Tapi apa bedanya kita? Kita, Bapak Ibu, enak nggak enak bersyukur. Suka nggak suka bersyukur. Dapat rezeki, tidak dapat rezeki, bersyukur. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah terlambat. Rezeki nggak pernah tertukar, Bapak Ibu. Ya, itu yang saya pelajarin. Itu yang saya terapkan. Jadi hari ini, Bapak Ibu, kenapa banyak member tidak paham? Itu salah saya. Karena saya kurang detail, kurang rajin memberikan pemahaman. Oleh karena itu, sekarang saya lebih rajin, Bapak Ibu. Yuk, kita sama-sama benahin diri, sama-sama upgrade diri. Kenapa? Karena suksesnya ya sukses kita, gagalnya gagal kita. Kalau memang berkat kita, ada rezeki orang lain di dalam berkat kita, ya itu artinya kita cuma dikasih kesempatan untuk menjadi penyaluran berkat.
Rezekinya kan tetap dari Allah, Bapak Ibu. Kita cuma nyalurin berkat aja, bukan kita yang hebat. Kalau hari ini Bapak Ibu bisa menyumbang, bisa memberikan sesuatu, itu kan semua anugerah Tuhan. Makanya ketika kita dipuji, ketika kita diagung-agungkan, ingat minggir sedikit, ingat kasih tahu, itu Tuhan. Saya cuma alat. Saya ibarat pipa yang mengantarkan air ke seluruh rumah warga. Saya cuma pipa. Air itu ada sumbernya. Nah, kadang-kadang kita lupa itu. Kita pikir saya pinter, saya bisa, saya kuat, saya hebat. Lah pada akhirnya setiap manusia menyadari kok di titik itu. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya alat, saya hanya anak saja. Saya dipercaya lebih, saya punya tugas lebih. Saya dipercaya kurang, ya saya punya tugas kurang. Itu aja teman-teman. Jadi hari ini kita masuk ke dalam pemahaman, tidak mencari siapa salah, siapa benar, tapi kita belajar, silakan Pak Romo. Kita belajar untuk mengambil tanggung jawab dan kita bereskan. Ya, saya pribadi minta maaf kepada Bapak Ibu karena di tahun 2024 kurang memberikan pemahaman terkait hal ini. Nah, ke depan di tahun 2025 saya ajak Bapak Ibu semua yuk kita sama-sama belajar, sama-sama bangkit, sama-sama kerjakan bisnis ini. Supaya 2026 pensiun, Bapak Ibu. Jangan cuma jadi wacana. 2026 pensiun. Minimal sudah terbukti Bapak Ibu ada orang ya itu ada orang yang sudah berangkat ibadah, sudah terbukti ada orang yang sudah WD, banyak tiap hari orang WD. Gimana Bu Bibi? Tanya kalau kita sudah sponsori tapi sudah 1 tahun, sebentar. Apakah dana sponsor kita dikembalikan? Bapak Ibu, sponsor pasti dikembalikan. Karena uang akun itu sekalipun dia diblokir, akunnya tetap diambil alih sama perusahaan. Prioritas pertama Bapak Ibu adalah auto renewal. Setelah auto renewal kan 1 tahun, tapi sebelum 1 tahun ada duit kita refund sponsor. Ya, jadi jangan khawatir yang sponsorin orang, Bapak Ibu pasti akan di refund sponsornya sekalipun member itu terblokir, sekalipun akun itu dia mati nih, ya Bapak Ibu tetap kita akan dikembalikan refund sponsornya. Seperti itu Bu. Ya, oke ya teman-teman ya. Nah, Iya. oke. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu terkait tentang bonus perhitungan ibadah? Izin Pak Basri. Silakan Pak Manyos. Ini khusus cabang ibadah, Pak. Ya. Terkait auto renewal. Ya. Ini contoh kita gambarkan ketika usia akun member 1 tahun, kebetulan saldonya masih kosong dalam arti ini karena terpinjam untuk membantu pemberangkatan ibadah. Nah, itu proses auto renewalnya lebih jelasnya gimana, Pak? Nah, kalau proses terpinjam beda kasus Pak Manyos. Kita tetap akan tetap tagihkan. Kalau memang mereka nggak mau ya berarti kita kurangi dari minusnya. Kita kurangi dari peminjam. Tidak akan terblokir. Jadi kalau saldonya minus dikurangi. Jadi gini, intinya dia itu kan ada saldo, tapi diutangin sama yang berangkat ibadah kan? Nah, uang itu akan diambil dari yang ibadah. Gitu, Pak. Ya, kalau untuk yang berangkat ibadah itu beda kasusnya. Karena sebenarnya dia ada saldo cuma dipinjam. Tapi tetap admin akan reminder supaya orangnya rajin buka toko. Dia buka cabang ibadah gitu loh. Jadi tahu saldonya berapa, yang dipinjam berapa, ya yang pinjam siapa, kan kita transparan di situ. Ya, tapi jangan ditagih pribadi ya. Dilihat nih, oh Pak Basri pinjam uang saya pergi ibadah, ditagih. Jangan ya Bapak Ibu ya. Ya nggak boleh ya, nggak boleh teman-teman ya. Oke ya Pak Manyos ya. Ya siap, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Manyos. Baiklah Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, udah 8:29, kita tutup dulu acara Zoom kita pagi hari ini Bapak Ibu. Ya, nanti malam jangan lupa ada Zoom untuk bersama-sama kita belajar bareng. Undang orang-orang yang banyak pertanyaan, yang ragu, yang galau, ataupun member baru Anda. Ingat jangan paksa dia. Dia tidak mau renewal, nggak apa-apa, jangan paksa dia. Ya, kalau memang rasanya ini akun bermanfaat, silakan diperbanyak. Tidak bermanfaat, ya udah tinggalin aja. Teman-teman seperti itu. Ya, oke teman-teman semua. Ya, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa jaga kesehatan. Ya, salam sukses. Salam 5 pilar Bapak Ibu. Salam. Terima kasih Pak Basri. Salam 5 pilar. Semuanya. Terima kasih semuanya Bapak Ibu.